terkait agama, mungkin kenapa tolak ukur agama yang benar itu agama samawi, Ustaz? Ya. Pertanyaan yang perlu jawaban filosofis ya. Apa tolak ukur agama itu benar? Pertama, agama yang sesuai dengan akal sehat. Ya. Agama yang mengajarkan kebaikan. Itu pertama. Dan lihat agama-agama yang ada ini apakah mengajar kebaikan atau tidak. Nah, ini standar pertama. Kedua, agama yang sesuai dengan hati nurani. Ya kan? Itu standar kedua. Nah, ya semua agama pasti mengajar kebaikan, nggak ada agama yang mengajar kejelekan. Nah, ketiga adalah kita melihat tokoh-tokoh, figur-figur agama. Siapa figur-figurnya? Kristen punya figur fulan, Yahudi punya figur fulan, Islam punya figur Nabi Muhammad, Syiah punya figur selain Nabi Muhammad juga Ahlul Bait. Nah, kita lihat figur-figur itu. Ya, kita mengadakan sebuah studi banding di mana figur-figur yang ya semua nabi pasti bagus, nggak ada yang jelek kan. Tapi ada agama yang figurnya ngawur, ada nggak? Ada satu golongan figurnya apa? Nggak benar, banyak kan. Ya, tinggalkan, itu lewat lah. Nah, dari figur-figur yang baik, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita meyakini bahwa antara Rasulullah, Nabi Musa, Nabi Isa adalah sama-sama Nabi Allah Ta'ala. Gak ada bedanya kan. Oke. Setelah Nabi Muhammad, siapa nih figur-figur yang dijadikan andalan oleh madhab? Syiah mengandalkan Ahlul Bait. Yang lain mungkin figur-figur yang lain kita bandingkan. Nah, jadi makin kita pelajari figur-figur dalam sebuah madhab atau agama, maka makin akan tersingkap manakah yang paling benar. Meskipun yang benar, tapi ada yang paling benar. Lihat figur-figurnya. Nah, sinilah pentingnya hadis Nabi. Kalau kita ikut Nabi Muhammad, berarti ikut, misalnya gini, orang Yahudi meyakini Nabi Musa, tapi mengingkari Nabi Isa kan? Mengingkari Nabi Muhammad. Orang Kristen meyakini Nabi Isa, meyakini Nabi Musa, tapi mengingkari Nabi Muhammad. Orang Islam meyakini Nabi Muhammad, meyakini Nabi Isa, meyakini Nabi Musa, berarti diborong nggak? Ya kan? Setelah Muhammad, Ahlul Bait adalah figur-figur sebagai penerus Rasulullah. Lihat akhlaknya, perjuangannya. Kita juga hadis Nabi, kutinggalkan kepada dua pusaka, kitabullah wa itrati Ahlul Bait. Nah, jadi dari sekian agama yang benar, ada yang paling benar. Dari sekian madhab yang benar, ada yang paling benar. Nah, kita lihat figur-figur tokoh-tokoh di madhab tersebut. Dan saya kira itu menjadi sebuah tolak ukur mencari kebenaran dan kebaikan. Ya, kita alhamdulillah sebagai orang Syiah ya, punya figur-figur ahli yang semua tahu bagaimana kehidupan Imam Ali bin Abi Thalib, kehidupan Imam Hasan, Imam Husain, ya Abidin, semua orang tahu mengakui kehebatan mereka. Itu figur-figur yang kita andalkan dalam Syiah. Tanpa menafikan figur yang lain yang juga baik, tapi ini lebih baik dari yang baik, lebih benar daripada yang sekedar benar saja. Ahsan. Ya, Pak Unang. Terakhir Pak Unang. Okay. Di Quran ada Yahudi dan Nasrani. Barang siapa yang iman kepada Allah dan yaumil akhir, lahupun alaihim walahum jannatun. Ya. Ada ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wal majusa was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini ayat dua ayat yang mirip, yang maknanya sesungguhnya orang yang beriman dan wa amilus shalihat, berbuat kebaikan dari karangan orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, bahkan juga ada wal majusa,
dan musyrikin, mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Berarti orang Yahudi, orang Nasrani, kaum Sabi'in, kaum Majus yang beramal soleh, yang beriman kepada Allah dan soleh, maka mendapatkan pahala. Berarti sama aja. Ini dua ayat landasan kelompok pluralisme. Semua agama sama benar. Yang penting beriman kepada Allah dan beramal soleh. Ini landasan kelompok pluralisme. Oke, pandangan kita. Nah, kita tidak bisa menyimpulkan sebuah hukum hanya berlandaskan 1-2 ayat saja. Harus ayat yang lain. Apa ayat yang lain? Allah mengatakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Kemudian beriman kepada Allah sebagai syarat diterimanya. Itu ayat orang yang beriman, beramal soleh dari kalangan Yahudi, Nasrani, Sabi'in, dan Majus, maka mendapatkan pahala. Nah, iman kepada Allah syaratkan. Tentu iman kepada Allah dengan segala konsekuensinya. Ketika beriman kepada Allah, maka mesti beriman kepada seluruh nabinya. Ya kan? Satu paket. Pertanyaannya, orang Yahudi beriman kepada Rasulullah enggak? Beriman kepada Nabi Isa enggak? Enggak, malah mereka mencaci maki Nabi Isa, mau membunuhnya. Orang Nasrani beriman kepada Rasulullah enggak? Jadi beriman kepada Allah sebagai syarat diterimanya amal. Iman kepada Allah dengan segala konsekuensinya, beriman pada hari akhir, kepada Nabi Muhammad. Satu paket, tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, manakah di antara agama yang beriman secara utuh, secara paket lengkap? Nah, ada paket gak lengkap masalahnya kan? Nah, paket lengkap yaitu Islam, paket lengkap. Beriman kepada Allah dan kepada semua nabi. Nah, paket lengkap. Jadi tidak hanya paket setengah aja, harus paket lengkap. Itu yang menjamin diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa menyimpulkan dengan 1-2 ayat saja, tidak melihat ayat yang lainnya. Apa? Paket hemat. Kita paket lengkap. Lengkap kita dengan ahli bait sudah lengkap banget sudah. Para nabi kita terima semua tanpa kecuali, dan para imam kita ambil. Ini paket lengkap. Dan alhamdulillah ini kenikmatan dari Allah Ta'ala. Jadi kita beriman kepada seluruh para nabi dan meyakini ahli bait ini kenikmatan yang sangat besar. Maka ini ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtum alaikum nikmati wa raditu lakum. Ini kenikmatan besar kita menerima atau mengakui ahli bait. Ini paket lengkap. Segalanya ada. Alhamdulillah ini kenikmatan besar. Gitu. Oke, saya kira ini bincang-bincang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.